Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Sinta Devi akan menyampaikan materi sedikit tentang implementasi kurikulum. Yang pertama, pengertian dari implementasi kurikulum itu sendiri. Menurut Brown dan Widowsky, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan menurut Scorbut mengungkapkan implementasi adalah sistem rekayasa. Menurut Kunandar, implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Pengertian kurikulum itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dari bahan pelajaran-pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar. Dari pengertian keduanya yang telah saya sebutkan, bahwa implementasi kurikulum adalah upaya pelaksanaan atau penerapan kurikulum yang telah dirancang atau didesain. Menurut Kunandar, implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan internal, emosional, serta fisik. Adalah tahapan implementasi kurikulum. Di buku Umar Hamalik yang berjudul Manajemen Pengembangan Kurikulum, implementasi kurikulum mencakup 3 kegiatan pokok. Yang pertama, pengembangan program. Pengembangan program ini mencakup program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Selain itu, ada juga program bimbingan dan konseling atau program remedial. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran ini adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga adalah evaluasi. Dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum semesteran serta penilaian akhir formatif dan sumatif, mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Berikutnya adalah implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang menyeluruh sebagai bentuk kebijakan nasional dalam pendidikan yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi yang dimiliki dari pendidikan nasional itu sendiri. Proses pengembangan kurikulum ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Menurut Hasan yang dikutip oleh Muhaimin, proses pengembangan kurikulum ini secara umum terdiri dari perencanaan, implementasi, serta evaluasi. Dilihat adapun 4 tahapan pengembangan kurikulum, dilihat dari tingkatannya. Yang pertama, pengembangan kurikulum pada tingkat nasional. Pengembangan kurikulum pada tingkat ini membahas pendidikan pada tingkat seperti pendidikan formal, informal, dan non formal. Yang kedua, pengembangan kurikulum pada tingkat institusi. Pengembangan kurikulum pada tingkat ini memiliki beberapa kegiatan seperti merumuskan tujuan yang akan dicapai sekolah, menyusun SKL, dan penetapan isi kurikulum secara keseluruhan. Yang ketiga, pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran. Merancang silabus yang merupakan bentuk pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran. Yang keempat, pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas. Dalam tingkat ini dilakukan dalam bentuk susunan seperti RPP yang dirancang oleh masing-masing guru. Adapun menurut Hamalik, proses pengembangan kurikulum di Indonesia dimulai dengan melihat kebutuhan yang ada dari setiap sekolah itu sendiri. Terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum itu sendiri. Menurut Hasan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Yang pertama adalah karakteristik kurikulum. Karakteristik kurikulum yaitu mencakup ruang lingkup, bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan sebagainya. Yang kedua, strategi implementasi.
Strategi implementasi ini yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum, seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya penyediaan buku kurikulum, dan berbagai kegiatan lainnya yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Yang ketiga, karakteristik penggunaan kurikulum. Karakteristik penggunaan kurikulum ini meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum itu sendiri, serta kemampuan untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran. Adapun menurut Mas, terdapat 5 elemen yang mempengaruhi implementasi kurikulum, seperti dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari sejawat guru, dukungan dari siswa, dukungan dari orang tua, dan dukungan dari dalam diri guru merupakan unsur yang paling utama. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.